menyaksikan video kita. Kayaknya perlu ini deh, beres-beresin apa namanya? Iya, biar rapi. Kan besok ada audit. Nih, gabungin dulu. Di sini yang ini udah habis. Selamat siang Bu Muna. Iya, selamat Pak. Bisa duduk dulu? Oh ya, terima kasih. Ada yang bisa saya bantu? Jadi kami dari anggota BPKP akan melakukan audit rutin terhadap pengelolaan dana desa setiap tahun. Oke, kebetulan kami juga termasuk organisasi yang transparan. Yuk, bisa disiapkan ya buat dokumen audit audit. Baik, ini laporan keuangan dan pengeluaran kita selama setahun. Bisa dicek dulu ya Bu, ini ada laporan keuangan kita selama 1 tahun sebenarnya. Oh iya. Terima kasih Ibu. Kami akan memeriksa dokumen ini mulai dari perencanaannya, realisasi sampai dengan pertanggungjawabannya. Oh, tentu saja Bu, desa ini kami pernah menjadi juara transparansi loh Bu. Jadi sudah tidak diragukan lagi tentang transparansinya itu bagaimana. Sebagai ketua BPD desa ini, kalau boleh saya ingin mengikuti proses ini. Oke, menurut saya tidak perlu ya, ini termasuk urusan administratif, jadi kamu sebaiknya tidak usah ikut dalam forum ini. Mohon maaf, sepertinya dari anggota BPD kami perlukan untuk mengikuti partisipasi dalam audit ini. Bisa dipertimbangkan mungkin. Oke, boleh. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Dio, kami dari tim audit ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan proyek yang sedang Bapak laksanakan. Jadi gini ya Pak, di laporan pembangunan jalan ini itu sudah menghabiskan anggaran sebesar 200 juta. Akan tetapi menurut tim kami itu ukurannya itu tidak sesuai dengan standar yang berlaku dan kualitasnya itu juga tidak sesuai Pak. Benar, warga juga mengeluh kalau materialnya itu kurang. Kami sudah sesuai spesifikasi. Tapi Pak Dio, sesuai dengan laporan dan bukti transaksi di sini, ini sudah ada tanda tangan dari kepala proyek. Tetapi setelah kami menghubungi kepala proyek tersebut, beliau tidak merasa kalau beliau itu menandatangani transaksi tersebut. Itu bagaimana Pak Dio?
Baik Bapak Ibu, terima kasih. Jadi di sini kami dari tim audit itu kan telah melaksanakan audit terhadap proyek yang sedang berlangsung di desa yang Ibu pimpin. Nah, dari adanya survei yang sudah kami lakukan, kami menemukan beberapa kejanggalan. Yang pertama itu adanya dokumen pengadaan yang fiktif, lalu terdapat tanda tangan palsu, dan juga adanya selisih sebesar 150 juta antara laporan dan realisasi. Ya Bu, ini fitnah ini. Jelas-jelas kalian itu gak ada buktinya. Kalian itu niat mau menjatuhkan saya kan? Kami punya bukti Ibu adanya transaksi mencurigakan ke rekening pribadi. Maaf Bu, kali ini saya tidak bisa berbohong. Dio, kamu jangan asal bicara ya. Sudah. Ini waktunya warga itu tahu kebenarannya. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu atas waktu yang sudah disempatkan. Sudah memasuki rapat terhadap kasus yang akan diselesaikan dari desa yang Ibu Muna pimpin. Jadi rapat kali ini tuh akan mengungkapkan temuan-temuan yang ada di desa, yaitu berdasarkan temuan audit itu ada indikasi penyalahgunaan dana, lalu pelanggaran prosedur pengadaan, serta adanya pemalsuan dari dokumen-dokumen. Kami merekomendasikan bahwa yang pertama itu pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik, kemudian juga membentuk tim pemulihan aset, serta melakukan pelatihan pengelolaan keuangan untuk perangkat desa. Dari saya siap menerima konsekuensi yang akan diberikan kepada pihak audit. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua tentang pentingnya audit yang objektif. Pelaksanaan audit sektor publik merupakan tahap dalam proses audit di mana auditor itu pertama menyusun program audit, menilai efektivitas sistem pengendalian internal, dan melakukan pengujian untuk memperoleh bukti audit yang memadai. Tujuan utama dari pelaksanaan audit ini adalah memberikan keyakinan atas laporan keuangan dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Juga audit sektor publik ini juga bertujuan untuk memastikan keandalan laporan keuangan hingga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta menilai ekuitas dan efisiensi operasional. Nah, audit ini dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK. Nah, dalam siklus pelaksanaan audit sektor publik, yang pertama adalah perencanaan audit, melakukan survei awal dan memahami karakteristik organisasi yang akan diaudit, penyusunan program audit, selanjutnya pelaksanaan audit, selanjutnya pembuatan daftar temuan, dan komunikasi temuan, dan penyusunan laporan audit. Nah, pengujian teknik dan prosedur audit yang pertama itu adalah pengujian kepatuhan, menilai sejauh mana entitas mematuhi peraturan tersebut, pengujian substantif, memverifikasi kearutan data dan informasi dalam laporan keuangan,
analisis resiko, mengidentifikasi dan menilai resiko, evaluasi pengelolaan internal, mulai aktivitas sistem pengendali internal, dan dokumentasi, mencatat semua temuan audit. Nah, jenis audit itu pertama ada audit keuangan, memeriksa kewajaran penyajian laporan keuangan. Selanjutnya ada audit kinerja, nilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomisnya kegiatan operasional. Selanjutnya akan kepatuhan memastikan terhadap hukum. Selanjutnya pelaksanaan audit sektor publik adalah proses yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam tentang standar audit, teknik pemeriksaan, dan siklus audit. Tujuan utamanya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.